Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Vitalitan Marani dengan NIM 24050080018 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Rombel 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kemarin, yaitu pengkondisian sinyal yang meliputi LPF, HPF, dan BPF, serta inverting dan non-inverting. Langsung saja. Nah, di sini ada tujuan praktikum. Tujuannya yaitu yang pertama, memahami prinsip kerja filter LPF, HPF, dan PPF dalam pengondisian sinyal berdasarkan frekuensi. Yang kedua, membandingkan karakteristik respon frekuensi antara LPF, HPF, dan PPF untuk mengetahui perbedaan fungsi masing-masing filter. Yang ketiga, ada memahami prinsip kerja rangkaian inverting amplifier dalam menguatkan sinyal dengan membalikan fasa 180 derajat. Yang terakhir, memahami prinsip kerja rangkaian non-inverting amplifier dalam menguatkan sinyal tanpa perubahan fasa. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada pengkondisian sinyal, yaitu proses mengubah sinyal dari sensor atau rangkaian agar menjadi lebih bersih, stabil, dan sesuai untuk diproses lebih lanjut. Tahapan pengkondisian ini dapat berupa penyaringan atau filtering, penguatan atau amplifying, dan penghilangan noise. Nah, tujuan utamanya adalah mendapatkan sinyal keluaran yang representatif terhadap besaran yang diukur. Yang kedua ada frekuensi cut-off, yaitu batas frekuensi yang memisahkan sinyal yang diloloskan dan sinyal yang dilemahkan, ditandai dengan penurunan amplitudo sebesar minus 3 dB. Untuk filter RC, frekuensi cut-off dirumuskan 1 dibagi 2 pi kali R kali C. Jadi, semakin besar nilai R atau C, semakin rendah nilai frekuensi cut-off yang dihasilkan. Selanjutnya ada dasar teori dan contoh rangkaian. Nah, yang pertama ini ada LPF, yaitu Low Pass Filter, yaitu filter yang melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi, digunakan untuk menghilangkan noise berfrekuensi tinggi sehingga sinyal menjadi lebih luas. Nah, LPF ini memiliki frekuensi batas atau cutoff-nya sebagai pembeda antara frekuensi yang diloloskan dan dibuang. LPF dapat dibentuk menggunakan rangkaian RC pasif maupun filter aktif yang berbasis op-amp. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian LPF yang terlihat pada gambar tersebut. LPF ini adalah sebuah filter yang tugasnya meloloskan frekuensi rendah dan mengurangi atau memotong frekuensi tinggi. Nah, rangkaian ini yang dipakai di sini sangat sederhana, yaitu hanya terdiri satu resistor 5 kilo ohm dan satu kapasitor 1 mikrofarad. Cara kerjanya, sinyal masuk terlebih dahulu melewati resistor. Setelah resistor, sinyal bercabang menjadi dua, satu jalur menuju output, dan satu jalur turun ke kapasitor yang terhubung dengan ground. Nah, pada frekuensi rendah, kapasitor belum bisa berubah muatan dengan cepat, jadi sinyal dibiarkan lewat ke output hampir tanpa hambatan. Tapi pada frekuensi tinggi, kapasitor mulai bekerja, menyerap sinyal dan membuangnya ke ground akibat semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil sinyal yang dikeluarkan. Dengan kombinasi R dan C ini, kita mendapatkan frekuensi cut-off sekitar 32 Hz. Artinya, di bawah sekitar 32 Hz, sinyal masih lolos, dan di atas itu sinyal mulai dilemahkan secara bertahap. Kalau kita lihat grafik di bawah rangkaiannya, garisnya terlihat mulai dari 0 dB di frekuensi rendah, lalu turun secara perlahan seiring naiknya frekuensi. Inilah yang menunjukkan bahwa sinyal frekuensi tinggi memang direndam oleh filter RC ini. Untuk kesimpulan dari LPF ini, rangkaian ini sederhana, yang efektif untuk menghaluskan sinyal, mengurangi noise frekuensi tinggi, dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti audio dan sistem sensor.
Nah, yang kedua ini ada HPF. HPF itu High Pass Filter. Filter yang melewatkan frekuensi tinggi dan menolak frekuensi rendah. Biasanya digunakan untuk menghilangkan offset DC atau drift rendah yang mengganggu sinyal. HPV menonjolkan perubahan sinyal yang cepat. HPV juga dapat dibentuk menggunakan rangkaian RC pasif maupun filter aktif berbasis op-amp. Sekarang kita pindah ke rangkaiannya. Rangkaian ini terdiri dari sebuah kapasitor 0,1 mikrofarad yang berada di jalur sinyal masuk dan sebuah resistor 5 kilo ohm yang terhubung ke ground. Nah, ini tuh berbeda dengan LPF yang tadi. HPF ini justru melakukan kebalikannya. Jadi, cara kerjanya, ketika sinyal masuk, sinyal pertama kali itu melewati kapasitor. Pada frekuensi rendah, kapasitor tidak bisa berubah muatan dengan cepat, sehingga sinyal menjadi terlambat. Akibatnya, sinyal frekuensi rendah tidak bisa lolos ke output. Tapi pada frekuensi tinggi, kapasitor mampu berubah muatan dengan cepat sehingga sinyal bisa lewat dengan mudah menuju output. Jadi, secara sederhananya, frekuensi rendah itu tuh ditahan, sedangkan frekuensi tinggi itu diloloskan. Nah, rangkaian ini tuh memiliki frekuensi cutoff yang ditentukan oleh rangkaian R dan C dengan nilai resistor 5 kilo ohm dan kapasitor 0,1 mikrofarad, maka frekuensi cutoff-nya ini berada di sekitar 318 Hz. Artinya, sekitar frekuensi ini sinyal mulai bertransisi dari terendah menjadi lolos. Kalau kita lihat grafik frekuensi respon di bawah rangkaian ini, garisnya terlihat naik. Nilai yang sangat kecil pada frekuensi rendah, kemudian meningkat secara bertahap sampai mendekati 0 dB. Saat mencapai frekuensi yang lebih tinggi, inilah tanda bahwa sinyal frekuensi tinggi lolos tanpa banyak kehilangan. Sementara sinyal frekuensi rendah direduksi. Kesimpulannya, HPF ini digunakan untuk membuang komponen sinyal frekuensi rendah seperti hum, noise rendah, atau drift, dan hanya mempertahankan sinyal yang lebih tinggi. Yang ketiga ada BPF. BPF itu band pass filter, yaitu filter yang hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan menolak frekuensi yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari rentang tersebut. Digunakan untuk mendeteksi atau menangkap sinyal pada frekuensi tertentu saja. BPF ini gabungan dari HPF dan LPF. BPF dapat dibentuk menggunakan rangkaian LC pasif maupun filter aktif berbasis op-amp. Nah, di sini BPF adalah filter yang hanya meloloskan frekuensi menengah, sementara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi direndam. Jadi kalau LPF itu meloloskan frekuensi rendah dan HPF meloloskan frekuensi tinggi. Tapi BPF adalah gabungan yang hanya melewatkan bagian tengahnya saja. Nah, rangkaian ini terdiri dari dua bagian, yaitu di bagian kiri ada R3 yaitu 10 kilo ohm dan kapasitornya 33 nanofarad yang terhubung ke ground. Nah, bagian ini tuh bagian bekerjanya sebagai HPF, sehingga dia menentukan frekuensi cut-off bawah, yaitu batas frekuensi terendah yang mulai bisa diloloskan. Terus di bagian kanan ini ada kapasitor 8,2 nanofarad yang di seri menuju output dan resistor 10 kilo ohm ke ground. Bagian ini bekerja sebagai LPF dan dia menentukan frekuensi cutoff atas, yaitu batas tertinggi yang masih bisa diloloskan oleh filter. Jadi secara keseluruhan, filter ini meloloskan frekuensi sekitar 482 Hz sampai sekitar 1094 kHz. Hal ini ditunjukkan pada grafik frekuensi respon di bawah rangkaian ini. Dari grafik terlihat bahwa gain naik dari frekuensi rendah kemudian menuju puncak di area frekuensi menengah lalu turun lagi saat frekuensi semakin tinggi. Nah, bentuknya ini tuh seperti bukit dan ini adalah ciri khas dari BPF. Kesimpulan rangkaian ini hanya meloloskan frekuensi di tengah-tengah, yaitu sekitar ratusan Hz hingga beberapa kilo ohm.
yaitu penguatan operasional, merupakan komponen penguatan tegangan dengan penguatan tinggi memiliki input inverting dan non-inverting. Nah, perbedaan utama di keduanya terletak pada polaritas sinyal keluaran dan titik masuk sinyal input serta dapat digunakan untuk menguatkan pemfilteran dan pemrosesan sinyal analog melalui umpan balik. Nah, di sini ada contoh rangkaiannya. Yang pertama ada inverting amplifier, yaitu rangkaian penguat operasional op-amp, di mana sinyal input masuk ke terminal inverting minus sehingga output berubah berlawanan fasa 180 derajat dengan input penguatan gain ditentukan oleh rasio resistor umpan balik terhadap resistor input dengan persamaan AV main RF per Rin. Tanda negatif menunjukkan adanya perbalikan fasa. Di rangkaian ini, kita menggunakan op-amp LM324. Dan prinsip kerjanya adalah menguatkan sinyal, tetapi dapat membalik polaritasnya. Jadi, kalau input naik, output justru turun, dan sebaliknya. Oke, mari kita lihat komponen-komponennya terlebih dahulu. Yang pertama ada LDR, yang digunakan sebagai sensor cahaya. Resistansi LDR akan mengecil ketika terang dan membesar ketika gelap. Perubahan resistansi LDR inilah yang akan menjadi sinyal input untuk op-amp. LDR terhubung ground dan juga terhubung ke jaringan resistor melalui R13 sebesar 10 kilo ohm. Nah, R13 ini menjadi resistor input untuk konfigurasi inverting amplifier. Di sisi lain, pada jalur feedback, op-amp terdapat resistor R4, R4 dan R5, masing-masing 10 kilo ohm dan 20 kilo ohm. Kombinasi resistor inilah yang menentukan gain atau seberapa besar sinyal dikuatkan. Karena ini inverting amplifier gain bisa dihitung dengan rumus main RF per Rin. Dalam kasus ini, nilai feedback lebih besar daripada resistor input, sehingga sinyal dari LDR akan diperkuat sekaligus dibalik. Nah, output dari op-amp kemudian digunakan untuk menyalakan LED merah melalui resistor R16 sebesar 100 ohm. Jadi, ketika cahayanya berubah, resistansi LDR berubah, tegangan op-amp berubah, output op-amp ikut berubah, dan LED akan menyala lebih terang atau lebih redup sesuai perubahan. Nah, jadi cara kerjanya tuh saat LDR terkena cahaya terang, resistansi LDR turun, tegangan input makin kecil, op-amp menghasilkan output berubah arah terhadap inputnya. Nah, LED bisa menyala atau sesuai penguatan. Yang kedua, saat LDR gelap, resistansi naik, tegangan input naik, output op-amp berubah ke arah sebaliknya. LED kembali berubah instansinya. Kita contohkan. Nah, ini waktu didekatkan, LED-nya akan menyala. Jika sebaliknya, LED akan mati. Nah, karena konfigurasi inilah adalah inverting, maka respon output akan selalu berketerbalikan dari sinyal inputnya. Kesimpulannya gini, rangkaian ini menggunakan op-amp LM324 sebagai penguat pembalik yang menerima sinyal dari LDR, memperkuatkannya, membalik fasa sinyalnya, lalu mengendalikan LED sebagai indikator perubahan cahaya. Selanjutnya, non-inverting amplifier adalah rangkaian op-amp di mana sinyal input masuk ke terminal non-inverting plus sehingga output sefase atau tidak terbalik terhadap input penguatan gain diperoleh dari persamaan AV 1 plus RF per R1. Konfigurasi ini memiliki impedansi input tinggi dan cocok untuk memperkuat sinyal tanpa membalik polaritas. Non-inverting amplifier
Kalau sebelumnya kita membahas inverting amplifier yang membalik sinyal, pada rangkaian ini justru tidak terjadi pembalikan sinyal. Artinya, kalau inputnya naik, maka outputnya juga naik, dan begitu juga sebaliknya. Sebagai sumber sinyal, rangkaian ini menggunakan LDR. Akan berubah resistansinya tergantung cahaya. Saat terang, resistansinya kecil, saat gelap, resistansinya besar. Perubahan resistansi inilah yang menjadi sinyal input bagi op-amp. LDR dihubungkan dengan resistor R3 sebesar 10 kilo ohm sehingga membentuk pembagi tegangan. Tegangan ini yang dihasilkan dari pembagi ini masuk dari input non-inverting op-amp atau pin positif. Nih. Nah, bagian penguat atau gain ditentukan oleh dua resistor feedback, yaitu 10 R4 10 kilo ohm dan R5 20 kilo ohm. Karena ini non-inverting amplifier, gain dihitung dengan rumus gain sampai dengan 1 plus RF bagi RG. Dalam rangkaian ini, RF adalah R5 dan RG adalah R4 dengan nilai tersebut. Jadi, 1 plus 20 bagi 10 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Artinya, sinyal dari LDR akan diperkuat 3 kali lipat tanpa dibalik. Output dari op-amp kemudian digunakan untuk mengendalikan LED merah melalui resistor pembagi R6 sebesar 100 ohm. Jadi, ketika cahaya berubah pada LDR, tegangan input di kaki non-inverting berubah. Op-amp memperkuat perubahan ini dan LED akan menyala lebih terang atau lebih redup sesuai dengan hasil penguatan. Secara sederhana, cara kerjanya itu saat terang, resistansi LDR turun, tegangan input naik, output op-amp ikut naik, LED menyala lebih terang. Yang kedua, saat gelap, resistansi LDR naik, tegangan input turun, output ikut turun, LED meredup. Karena ini non-inverting, respon output selalu searah dengan inputnya. Kesimpulannya, rangkaian ini memperkuat sinyal dari LDR tanpa membalik fasa dengan gain sekitar 3 kali dan outputnya digunakan sebagai pengendali LED untuk menunjukkan perubahan cahaya. Kita contohkan saja. Nih, waktu kita dekatkan resistansinya ini, dia itu redup. Kalau sebaliknya, nah LED-nya akan menyala. Di sini ada tugas simulasi Proteus, yaitu simulasi filter pasif di Proteus dengan rancang LPF, HPF, BBF dengan frekuensi cutoff masing-masing 1 kHz, 100 Hz, FC bawah atau frekuensi cutoff-nya bawah itu 100 Hz, terus frekuensi cutoff-nya atas 1 kHz. Lalu simulkan hasil rancangan di Proteus buat video penjelasan dari simulasi perancangan hingga simulasi. Yang pertama ada simulasi filter pasif di Proteus yaitu LPF yang pertama. Dengan cutoff 1 kHz yaitu dengan resistor 5 kilo ohm dan kapasitor 33 nanofarad. Jadi bisa dilihat untuk perhitungannya. Dengan rumus 1 per 2 pi kali R kali C. Nah, menghasilkan 966 Hz. Kalau kita bulatkan, jadi 1 kHz. Contoh rangkaiannya seperti ini. Rangkaian ini terdiri dari sebuah resistor dengan nilai 5 kilo ohm yang berada dari jalur sinyal masuk dan sebuah kapasitor 33 nanofarad yang terhubung dari jalur output menuju ground. Berbeda dengan HPF yang meloloskan frekuensi tinggi, LPF melakukan kebalikannya, yaitu meloloskan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Langsung ke cara kerjanya aja, ketika sinyal masuk,
Sinyal akan terlebih dahulu melewati resistor. Pada frekuensi tinggi, kapasitor memiliki impedansi yang kecil sehingga sinyal tinggi akan mengalir ke ground dan terendam. Akibatnya, frekuensi tinggi tidak dapat lewat menuju output. Namun sebaliknya, pada frekuensi rendah, impedansi kapasitor menjadi sangat besar sehingga sinyal rendah tidak bisa mengalir ke ground. Karena itu, sinyal rendah tetap diteruskan menuju output. Jadi, secara sederhana, frekuensi tinggi itu ditahan, frekuensi frekuensi rendah itu diloloskan. Untuk frekuensi cut-off dari LPF ini ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor yang digunakan dan diperoleh frekuensi cut-off sekitar 965 Hz dan dan kita bulatkan jadi 1 kHz. Nah, itulah sekitar frekuensi tersebutlah sinyal mulai bertransisi dari lolos menjadi terendam. Jadi kita lihat grafiknya, terlihat bahwa pada frekuensi rendah gain tetap mendekat 0 dB, yang artinya sinyal masih utuh. Namun, semakin tinggi frekuensinya, grafik mulai turun secara signifikan, menunjukkan bahwa sinyal frekuensi tinggi semakin dilemahkan. Nah, ini turun pas di 1 kHz. Jadi, kesimpulannya, LPF ini sangat bermanfaat untuk membuang komponen sinyal berfrekuensi tinggi seperti noise dan interference dan memperkuat sinyal utama yang memiliki frekuensi lebih rendah. Yang kedua yaitu HPF dengan cut-off 100 Hz, R1-nya 5 kilo ohm, C1-nya 0,33 nanofarad. Nah, ini ada perhitungannya. Dengan hasil 96,5 Hz, kita bulatkan jadi 100 Hz. Nah, pada rangkaian ini, kapasitor bernilai 0,33 nanofarad dipasang di jalur masuk, sedangkan resistor 5 kilo ohm terhubung dari output menuju ground. Nah, fungsi HPF ini melakukan keterbalikan dari LPF. Jadi, LPF meloloskan frekuensi rendah, maka HPF meloloskan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Cara kerjanya, ketika sinyal masuk, sinyal pertama kali melewati kapasitor pada frekuensi rendah. Kapasitor sulit berubah muatan sehingga sinyal terhalang dan sebagian besar energi sinyal akan hilang atau dilemahkan. Karena itu, frekuensi rendah tidak bisa lewat menuju output. Namun, pada frekuensi tinggi, kapasitor dapat berubah muatan dengan cepat sehingga sinyal frekuensi tinggi dapat mengalir ke output tanpa banyak hambatan. Jadi sederhananya, frekuensi rendah ditahan, frekuensi tinggi diloloskan. Filter ini memiliki frekuensi cut-off sekitar 96 Hz yang kita bulatkan jadi 100 Hz. Kalau kita lihat dari grafiknya ini, frekuensi respon, terlihat bahwa pada frekuensi rendah, gain turun jauh di bawah 0 dB. Yang artinya, sinyal frekuensi rendah sangat dilemahkan, namun semakin tinggi, frekuensi gainnya mendekati 0 dB, sehingga sinyal frekuensi tinggi dapat diloloskan dengan baik. Nah, grafiknya ini pas banget turun di 100 Hz. Jadi kesimpulannya, HPF ini digunakan untuk menghilangkan komponen sinyal frekuensi rendah seperti hum, draw rendah, dan drift, dan hanya mempertahankan sinyal yang memiliki frekuensi tinggi. BPF yaitu band passer filter dengan VC bawah 100 Hz, HPF, VC atas 1 kHz LPF, HPF R1-nya 5 kilo ohm dan kapasitornya 330 nanofarad. Untuk VC atasnya R2-nya itu 4,7 kilo ohm dan kapasitornya 33 nanofarad. Berikut juga terdapat perhitungan frekuensi dengan cut-off 1 kHz dan 100 Hz. Bisa dilihat di sini perhitungannya. Rangkaian ini terdiri dari 4 resistor sebesar 5 kilo ohm yang berada di jalur input sinyal. Kemudian kapasitor dengan 33 nanofarad yang dihubungkan ke ground. Setelah itu terdapat kapasitor C4 330 nanofarad yang terpasang seri pada jalur sinyal dan di bagian output terdapat resistor 5 yaitu 4,7 kilo ohm yang juga dihubungkan ke ground. Nah, fungsi BPF ini adalah untuk meloloskan frekuensi menengah dan menolak atau meredam frekuensi yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Jadi, filter ini merupakan gabungan antara HPF dan LPF. Jadi, filter ini merupakan gabungan antara HPF di bagian awal
dan LPF di bagian akhir. Cara kerjanya, ketika sinyal masuk ke rangkaian, bagian pertama yang bekerja adalah kombinasi R4 dengan RC3 yang bertindak sebagai HPF. Pada frekuensi rendah, kapasitor C3 tidak dapat mengubah muatan dengan cepat sehingga frekuensi rendah ditahan dan dilemahkan. Karena itu frekuensi rendah tidak dapat lewat menuju tahap berikutnya. Kemudian, melewati kapasitor C4, sinyal bertemu dengan kombinasi C5, R5, dan C4 yang bekerja sebagai LPF pada frekuensi tinggi. Nilai rektansi kapasitor menjadi sangat kecil, sehingga sinyal frekuensi tinggi justru akan turun ke ground melalui R4 dan menjadi terendam. Ketika itu frekuensi tinggi juga tidak bisa lolos menjadi input menuju output. Jadi kesimpulannya itu frekuensi rendah ditolak, frekuensi tinggi ditolak, hanya frekuensi tengah yang bisa lewat. Untuk frekuensi cut-off-nya, frekuensi cut-off LPF yaitu sekitar 965 Hz, dibulatkan sekitar 1000 kHz. Untuk cut-off HPF-nya sekitar 103 Hz, kita bulatkan menjadi 100 Hz. Jadi, area frekuensi kerja atau bandwidth rangkaian ini berada di antara sekitar 100 Hz sampai 1000 kHz, yang merupakan area yang dilewatkan oleh filter. Ketika kita lihat grafiknya, pada frekuensi rendah, garis gain turun sangat tajam di bawah 0 dB, artinya sinyal frekuensi rendah sangat dilemahkan. Terus ketika masuk daerah tengah, sekitar ratusan Hz ini, gain naik menuju 0 dB. Sehingga frekuensi tengah diloloskan dengan baik. Dan pada frekuensi tinggi, gain kembali turun yang berarti frekuensi tinggi dipotong atau direduksi. Nah, jadi BPF ini digunakan ketika kita hanya ingin mengambil bagian tertentu dari sebuah sinyal dan membuang sisanya saja. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pengkondisian sinyal ini sangat penting untuk mengolah sinyal sensor agar lebih stabil, bersih, dan mudah diproses. LPF melewatkan frekuensi rendah dengan meredam frekuensi tinggi digunakan untuk mengurangi noise frekuensi tinggi. HPF melewatkan frekuensi ini dan menghilangkan frekuensi rendah serta offset DC. Terus BPF merupakan gabungan HPF, LPF hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu. Frekuensi cutoff menjadi pembatas antara sinyal yang dilewatkan dan yang dilemahkan. Penggunaan op-amp pada filter aktif dapat meningkatkan gain, stabilitas, dan kualitas penyaringan. Hasil simulasi menunjukkan LPF, HPF, dan BPF bekerja sesuai teori dengan frekuensi cutoff mendekati perhitungan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.